Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan sebagai jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di dalam Komplek Parlemen Jakarta. Sementara menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriyandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Lee Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja berbatasan langsung dengan Desa Sukawangi. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kepala Desa Sukawangi, ada Bapak Budianto melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Budianto. Selamat. Ya, Pak Budianto, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, Pak Budianto, ini agak mencengangkan juga Bapak sebuah desa menjadi sebuah agunan sebuah bank. Bapak Budianto sendiri kapan dan bagaimana bisa mengetahui Bapak pertama kalinya bahwa tanah desa ini menjadi akan dilelang? Sejauh ini, alhamdulillah ya, kami dari pemerintah Desa Sukawangi sangat mengetahui persis bahwa satu desa yang akan diagunkan dan akan dilelang oleh pihak bank ya swasta itu induknya Desa Sukawangi, yang mana Desa Sukaharja, gitu Pak. Bapak, satu desa ini ada berapa kepala keluarga yang tinggal di sana Bapak? Kalau untuk Desa Sukawangi ini ada 4.165 kepala keluarga. Sekitar 4.000 kepala keluarga mendiami di sana, dan ini ada plang disita seperti itu Bapak, di sana terpasang? Kalau mengenai Sukawangi ini ada sama Kemenhut Pak, diklaim sama Kementerian Kehutanan. Kalau status hukum tanahnya Bapak yang disebut sebagai objek agunan itu, apakah sudah ini, apakah tanah kas, desa, tanah adat atau semacamnya? Diketahui tidak Bapak status hukum tanah tersebut? Tadi kami di pemerintahan Desa Sukawangi ini bahwa Desa Sukawangi ini kan awalnya dari Desa Sukaharja. Ya, berdirinya Desa Sukaharja itu tahun 1930 dan waktu itu tahun 79 Desa Sukawangi meminta pemekaran dan alhamdulillah tahun 82 menjadi definitif Desa Sukawangi. Dan kepemilikan tadi yang disampaikan oleh Bapak itu bahwa Desa Sukawangi ini ada legalitas tanah yang mana ada letter C, ada girik, ya kan, ada AJB, ada sertifikat juga. Artinya Bapak, pemerintah desa ini memiliki dokumen lengkap terkait bukti administratif terkait kepemilikan dan batas-batas tanah di sana? Betul. Oke, Bapak, ini dengan adanya informasi desa akan dilelang, respon dari warga Sukawangi itu sendiri sebanyak 4.000 kepala keluarga seperti apa Bapak? Kalau yang dia akan dilelang kan gini ya, biar saya luruskan dulu Pak ya, bahwa yang akan dilelang itu Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Gitu. Kalau Desa Sukaharja Sukamulya itu berapa orang Bapak? Berapa kepala keluarga di sana Bapak, maaf? Kalau itu dua desa ya kurang lebih, kalau kepala keluarga kurang lebih ya kan di antara 8.000-an. 8.000 kepala keluarga mendiami dua desa yang akan dilelang. Ini informasi yang Bapak dapatkan, respon warga di sana seperti apa Bapak? Ya responnya ya sangat ini ya, prihatin lah ya, karena tempat tinggalnya dia kan sudah berpuluhan tahun bertinggal di desa itu, kok ujug-ujug sekarang ini ada klaim dari Kejaksaan Agung ya bahwa Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya ini akan dilelang. Kalau selain itu Bapak, ada nggak keresahan dari warga atau ancaman penggusuran sejauh ini Bapak dari dua desa tersebut? Kalau untuk penggusuran sih sudah, kalau lokasi yang disengketakan itu kan sudah kosong Pak, sudah nggak ada pemukiman, tidak ada orang lagi gitu yang situ. Jadi tadi sebelumnya sudah ada orang Bapak yang tinggal di sana sebelumnya? Ada perkampungan.
Bapak, ini sebelumnya tanah yang atau desa yang akan akan dilelang tersebut tadinya ada orangnya atau memang tadinya kosong apa seperti apa Bapak sebelumnya? Kalau itu kita nggak kurang paham ya, karena itu kan kejadiannya di tahun 83-an lah ya. Tapi kemungkinan menurut informasi di bawah itu kan ada kampungnya juga, sudah ada perkebunan gitu kan. Nah, Bapak mungkin terakhir Bapak, langkah dari kepala desa dan juga setempat warga di sana, langkah apa saja yang telah diambil nih Bapak untuk pemerintah desa untuk melindungi hak warga dan mencegah eksekusi tanah di sana? Ya, khususnya untuk Desa Sukawangi yang dimotori oleh saya gitu kan, saya selaku Kepala Desa Sukawangi, permasalahan ini harus diselesaikan. Untuk Desa Sukawangi diklaim oleh Kemenhub ya, bahwa satu desa itu masuk kawasan hutan Hambalang Timur dan Hambalang Barat dengan luasan 8.991,72 hektar. Itu berarti kan satu desa Sukawangi ini berjumlah 14.000 jiwa ya akan dijadikan tersangka semua kalau berdasarkan Gakum gitu. Kalau sejauh ini Bapak, apakah pemerintah desa juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bogor terkait kasus ini? Dan seperti apa responnya Bapak? Kalau pemerintah desa Sukawangi sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bogor ya kan, tapi sampai sejauh ini belum ada hasil yang memuaskan gitu kan. Kalau dukungan hukum Bapak dari sejumlah lembaga lain ada nggak Bapak pendampingan dari? Kalau untuk pendampingan kita sudah lapor ke Mabes Polri dan ke Komnas HAM. Oke, baik Bapak. Baik Bapak, semoga ada titik terang nih Bapak untuk kasus ini Bapak. Semoga tidak merugikan warga yang masih mendiami di desa tersebut. Terima kasih Bapak telah berbagi informasi bersama kami di AIU Siang kali ini. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Akibat jalan rusak dan longsor yang memutus akses jalan, ibu hamil terpaksa ditandu selama 5 jam menuju rumah sakit. Ironisnya, akibat medan yang berat, sang ibu harus kehilangan anak yang dikandungnya. Lagi dan lagi ada ditandu seperti begini, kasihan. Seorang ibu yang tengah mengandung 6 bulan alami sesak nafas hingga harus menempuh perjalanan berat untuk mendapatkan perawatan medis di Kabupaten Polewali Mandar. Kasihan orang sakit ini. Sang ibu bahkan harus ditandu menempuh jalan ekstrim rusak parah dan menyeberangi 4 sungai selama hampir 5 jam. Ini jalannya gitu. Sesampainya di puskesmas, kondisi semakin memburuk dan dirujuk ke Rumah Sakit Haji Anti Depu Polewali menggunakan ambulans. Meskipun telah menempuh puluhan kilometer, bayi di kandungnya tak dapat diselamatkan. Kita melihat dari segi jalanan kurang mendukung. Untuk menuju ke rumah sakit yang besar kayak ini, kita membutuhkan jalan yang sangat jauh dan ekstrim. Kemudian karena jalan tidak mendukung dan roda 4 tidak bisa masuk, yang ambulans, sehingga kita memilih jalan menandu dulu. Terlebih lagi saat ini akses jalan terputus sepanjang 300 meter akibat longsor beberapa hari lalu. Warga berharap kejadian ini jadi perhatian pemerintah dan segera ada langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, AIU melaporkan. Seorang siswa SD negeri di Bojonegoro, Jawa Timur tanpa sengaja menelan paku pines saat merakit gangsing. Saat akan dioperasi, posisi pines telah berubah. Seorang siswa sekolah dasar negeri Gayam, Bojonegoro mengalami kejadian tak terduga saat sedang merakit gasing dari penghapus bersama teman-temannya di rumah. Korban, siswa kelas 2, tanpa sengaja menelan sebuah paku pines yang dipakai untuk menancapkan gasing dari penghapus agar tidak berputar. Korban berusaha mencabut paku pines yang menancap di penghapus menggunakan giginya. Namun, secara tiba-tiba salah seorang temannya tidak sengaja menyenggolnya hingga paku pines yang dicabut tertelan. Korban segera memberitahu orang tuanya dan dibawa ke RSUD Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil ronsen awal di RSUD Bojonegoro, paku pines sudah berada di area tenggorokan dan sempat membuat korban batuk mengeluarkan darah.
Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Posisi paku Pines berpindah ke dalam paru-paru. Saat akan dilakukan operasi, Pines berpindah ke saluran makanan sehingga prosedur penanganan disesuaikan tanpa operasi. Perawat di sini disuruh ke RSUD Bojonegoro, langsung ditangani ke RSUD Bojonegoro, di ronsen, langsung dirujuk di Surabaya. Para orang tua diimbau untuk selalu mengawasi anak-anaknya bermain agar peristiwa serupa tidak terjadi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.